Ibu akan memberikan kalian satu pantun dulu nih pagi-pagi. Sampah dibakar penuh asap, tapi akan bahaya jika kalian lalai. Ayo anak-anak semua, kelas 7 segera bersiap. Acara Ketafis virtual segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala Waalaikumsalam fitratil warahmatullahi Islam wabarakatuh. wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kepada yang kami hormati Kepala SMP Islam Al-Azhar 9, Bapak Priyadi Suprapto, SPD, Bapak Wakil Kepala SMP Islam Al-Azhar 9, Bapak Ceceng Rahmat, SPD MM, para panitia, musyrif dan musyrifah yang dirahmati Allah, dan yang paling luar biasa yang hari ini hadir di Zoom, anak-anak soleh dan solehah yang akan selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul di kegiatan Camp Tahfiz virtual pada hari ini. Karena itu, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala rahmatnya kepada kita di pagi ini. Rahmat iman, rahmat Islam, dan yang paling penting juga adalah rahmat sehat. Sehingga kita bisa mengikuti acara pada hari ini. Tak lupa kita bersolawat dan memberikan salam bagi junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk pengikutnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, acara pagi ini, acara luar biasa pada pagi ini, Camp Tahfiz virtual. Pembukaannya akan dimulai dari pembacaan kalam ilahi. Kemudian sambutan kepala sekolah. Nah, setelah itu ada kegiatan motivasi. Motivasi yang akan memberikan kalian semangat bahwa menghafal Al-Quran itu adalah ibadah yang luar biasa. Kemudian ada informasi dari ketua panitia bagaimana pelaksanaan Camp Tahfiz virtual pada hari ini dan besok. Baik, kita akan langsung masuk ke pembukaan yang pertama. Nah, tolong didengarin dulu ya. Belajar mengaji dengan guru matematika. Setelah itu istirahat di rumah. Sebelum acara Camp Tahfiz dibuka, mari ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk acara pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi akan dilantunkan oleh qori'nya adalah Razak Suma Hadi. Dan sari tilawah akan dibacakan oleh Nur Syahira. Orang yang membaca dan dibacakan Al-Quran dan memperhatikan dengan tenang serta sungguh-sungguh akan mendapatkan rahmat dari Allah. Karena itu kita dengarkan pembacaan Quran dari Razak dan Syahira. Ayatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Kepada Razak dan Nur Syahira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat wama kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin fama tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Razak dan Nur Syahira. Semoga untuk yang membacakan dan kita yang mendengarkan dengan serius, sungguh-sungguh, dan ikhlas akan mendapatkan rahmat. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara kepada Kepala SMP Islam Al-Azhar 9, Bapak Prato, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati
Bapak Ibu, Ayah Bunda, orang tua murid kelas 7 A, B, dan kelas 7D yang insya Allah selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu guru, Bapak Ceceng selaku awak kepala sekolah, Bapak Ibu guru selaku muslim dan muslimah, serta wabil khusus anak-anak sekalian, murid yang soleh dan solihah kelas 7A, 7B, dan 7D SMP Islam Al-Azhar 9. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, di hari Jumat yang berkah ini, kita selalu menyampaikan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin sebagai tanda rasa syukur kita, karena apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah yang terbaik dan harus kita syukuri. Yang sebagaimana janji Allah, maka nanti akan diberikan nikmat yang lainnya. Tidak lupa salawat dan salam sanjungan untuk teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, bagaimana kita pahami dan kita juga sudah niatkan bersama bahwa pada hari ini kita mengadakan kegiatan tahfidz camp ya, atau camp tahfidz untuk kelas 7 A, B, dan D. Kenapa hanya kelas 7 A, B, dan D, sementara C tidak? Karena kelas C sudah ada program khusus karena mereka sudah kelas tahfidz. Sementara kelas 7 A, B, dan D ini juga adalah bagian yang sangat penting. Jadi kegiatan menghafal Al-Quran bukan hanya kewajiban untuk kelas tahfidz saja, tapi kewajiban semua muslimin wal muslimat. Tentunya menghafal Al-Quran bukan sesuatu yang susah, atau sebaliknya juga bukan sesuatu yang mudah, karena di sana diperlukan dua hal, yaitu pertama kemauan dan kemampuan. Terutama kemauan dulu yang perlu dibangun. Kita berniat, kemudian juga dibimbing, kemudian yang ketiga adalah dikondisikan. Kemudian kalau kemampuannya tentunya ya sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Sebagaimana kalau kita belajar, ada yang sangat pandai, ada yang sedang saja. Nah itu hal-hal seperti itu tentunya tidak menjadi kendala untuk ikut aktivitas belajar. Tetap semuanya wajib belajar. Karena pada dasarnya semua orang punya kelebihan yang Allah berikan dan itu wajib kita syukuri. Tentang kekurangan tidak perlu dibicarakan karena memang manusia itu tempat hal-hal yang kurang, tapi dengan kita mengoptimalkan yang kita miliki, diantaranya kemampuan menghafal, maka insya Allah akan menjadi bagian yang membawa kebaikan. Khususnya menghafal Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab yang memang Allah turunkan untuk seluruh manusia, yang di dalamnya tentunya banyak kebaikan-kebaikan, baik dari sisi mengucapkan huruf-hurufnya maupun makna-makna yang terkandung di dalamnya. Menghafal adalah langkah setelah kita bisa membaca tentunya. Karena Bapak dan Ibu guru tentunya sudah mengajarkan, membimbing kepada anak-anak tentang bagaimana baca Al-Quran. Dan di SMP Al-Azhar 9 juga ada kegiatan tilawati, yang di sana ada tahsin, perbaikan tentang membaca Al-Quran. Nah kemudian tahapan berikutnya adalah menghafal. Lebih tinggi lagi nanti memahami artinya, kemudian tafsirnya, dan tidak kalah pentingnya dan paling utama adalah mengamalkannya. Maka mudah-mudahan dengan kegiatan yang baik ini menjadi bagian yang memotivasi. Masalah capaian hafalan tentunya bagi anak-anak tidak usah menjadi beban, karena ini bukan lomba ya, dalam arti lomba sebuah kompetisi, tapi ini lomba berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagi yang sudah hafalannya banyak, alhamdulillah. Bagi yang belum, bersabar dan selalu berusaha. Insya Allah nanti ada metode-metode menghafal. Nanti Bapak dan Ibu musrif maupun musrifah akan mengkondisikan. Karena ini bentuknya online, ini sekedar gambaran saja, nanti tentunya akan dibimbing. Ketika store hafalan, ya ditutup matanya, ya, ditutup matanya, bisa pakai kain atau mungkin matanya dipejamkan, sehingga bukan berarti kita tidak percaya, tapi itu bagian-bagian yang
tentunya bagian berusaha untuk apa adanya. Sekali lagi ini bukan lomba, jadi kalian kalau memang belum hafal ya berusaha lagi. Kemudian yang terakhir tentunya karena ini bentuknya online, mudah-mudahan tidak ada kendala jaringan dan sebagainya. Dan sekiranya ada sesuatu ya tentunya kita cobakan cari solusinya, mudah-mudahan tidak menjadi penghambat ya atau mengurangi semangat. Dan paling akhir tentunya terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kegiatan ini, wabil khusus panitia, Bapak Ibu orang tua yang selalu mensupport di rumah masing-masing bersama Ananda, dan wabil khusus kepada anak sekalian yang hari ini hadir. Ini luar biasa, di saat hari libur kalian isi kegiatan dengan kegiatan tahfidz yang mudah-mudahan ini juga menjadi modal untuk memasuki bulan Ramadan nanti, sehingga amal-amal yang kita lakukan adalah tindak lanjut dari kegiatan tahfidz ini. Siapa tahu selepas Ramadan nanti hafalan kalian bertambah, yang sudah hafal juz 30 bisa jadi bertambah ke juz 29, atau yang baru surat-surat pendek bertambah ayat-ayat yang agak panjang dan sebagainya. Demikian penyampaian pengantar pada kegiatan tahfidz camp ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita laksanakan, semuanya selalu Allah mudahkan dan dalam ridhonya, sehingga semuanya menjadi nilai kebaikan untuk semuanya. Baik, sebagaimana amanah pembawa acara bahwa hari ini atau kesempatan ini adalah sekaligus pembukaan, maka mari bersama-sama kita buka dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Priyadi Suprapto yang sudah memberikan sambutan, kemudian juga sekaligus membuka acara pada hari ini. Semoga kalian semakin bersemangat ya untuk menyetor hafalan. Jadi hafalan-hafalan yang sudah kalian miliki sudah siap disetorkan pada hari ini. Walaupun ini bukan lomba, tapi untuk yang bersungguh-sungguh mengerjakannya pasti ada reward. Rewardnya apa? Setiap anak dalam satu kelompok, ada 9 kelompok kan? Nah, setiap anak dalam kelompoknya yang akan dipilih yang terbaik. Yang terbaik, yang datangnya on time, yang pada waktu menyetorkan wajahnya kelihatan, kemudian antusias gitu ya. Nanti akan dipilih oleh musyrif dan musyrifahnya, satu anak terbaik di kelompoknya. Kemudian setiap kelas 7A, kelas 7B, dan kelas 7D, setiap kelas ya, satu anak yang hafalannya terbanyak juga akan mendapatkan reward. Rewardnya apa? Yaitu kalian boleh pilih yang dapat reward. Untuk yang terbaik di kelompoknya akan mendapatkan reward 50.000. Kemudian yang terbanyak hafalannya akan mendapatkan reward 100.000. Jadi yang 100.000 dapat 3 orang, yang 50.000 dapat 9 orang. Kalian boleh pilih mau dikirim dikirim OVO, kemudian Dana, atau mau GoPay, silahkan. Tinggal lapor nanti ke wali kelasnya ya, untuk yang terbaik tapinya. Baiklah, selanjutnya ada penyemangat juga nih. Penyemangat yang akan memberikan motivasi kepada kita tentang luar biasanya orang yang menghafalkan Al-Quran, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nazri. Ustadz Muhammad Nazri ini juga salah seorang hafiznya SMP Islam Al-Azhar 9. Semoga hari ini kita bisa melihat nih siapa yang bisa mengikuti jejak Pak Nazri. Kalau Pak Nazri 30 juz, kalian minimal juz 30 dulu deh ya. Ya,
kepada Pak Nazri, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak yang soleh dan soleha jawab salamnya masih belum benar ya. Jadi kalau jawab salam waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nazri ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan ya acara kita hari ini, acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Camp Tahfidz. Alhamdulillah. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, sebelum Pak Nazri mulai, Pak Nazri muter video dulu ya. Ya, ini sebagai renungan kita, nak. Sebelum Pak Nazri menyampaikan ya bagaimana kita cara menghafal Al-Quran. أتينا إلى رحلة طويلة جدا ومتعبة، ولكن أتينا إلى مكان يستحق هذا التعب وهذا العناء. نحن الآن في المحافظة الشرقية في جزيرة السعادة. كيف حالك يا شيخ معاذ؟ الحمد لله. كيف حالك يا حبيبنا؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله. أنتم في جزيرة السعادة وأنا الآن أشعر بسعادة كبيرة أني أجلس معك. الحمد لله. طيب شيخ معاذ، نعم. يعني أبي أعرف قصتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأت وعمرك 6 سنوات. نعم. كيف كانت هذه البداية؟ والله أنا بدأت هذه البداية وكانت يعني رحلة شاقة، ولكن كنت أعلم أنها ستكون في النهاية متاعا للإنسان، وفي الآخرة إن شاء الله سيكون القرآن لي شفيعا. هل صحيح شيخ معاذ كنت إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة، جزء مثلا، وأخطأت خطأ أو نعم. وهذا السفر يعني نعم. ترى نعم. على فكرة ترى الشيخح معاذ يسافر إلى الشيخ، يعني يذهب مع وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه. نعم. هو يسافر يعني سفرا طويلا حتى تخيل يحفظ. أنني كنت أذهب إلى الشيخ في ومطر. نصف القرآن الأول كم يوم؟ 3 أيام. 3 أيام في الأسبوع. 3 أيام فقط. كنت أتحايل عليه، كان أول يوم يومين فقط تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه 3 أيام، وكان يوقفني على معاني شديدة. نعم. يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط. هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة. والله كان يفعله. الله أكبر. في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا. نعم. ولكني سمعت أنك عفريت شوي. الحمد لله ربنا أنعم علي. نعم. هو شال مني البصر سبحان الله، والحمد لله وعلى هذه النعمة. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع علي بصري. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب، وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن، فعسى أن يخفف عنه، فالله يدخل من يشاء في رحمته. ولكنه أنعم علي بالقرآن، وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط، وليس معي أحد، ولكن أبي يخاف علي. تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله، ماذا ستكون حجتهم عند الله؟
الحمد لله على كل حال. ما شاء الله يا شيخ معاذ، أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لابن القيم. نعم. ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله: ما أغلق الله بابا لعبد بحكمة إلا فتح له بابا. يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنك أنت فقدت أبداً. البصر؟ لا لا لا، في كنت هنا في يعني الصغر، البعض يشعر بنقص. في الصغر كنت أغضب، لن أكذب عليك. نعم. كنت أغضب أحيانا، لكن الآن الحمد لله لا أغضب، فهذا قضاء الله وقدره. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة. نسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوس. اللهم آمين. فرت همومي وانشرح قلب مهموم. Ya, anak-anakku semuanya, itu tadi ya sebuah renungan buat kita. Ya, kita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang nanti kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi Syekh Muadz namanya ya. Anaknya maaf buta ya, tapi bisa menghafal Al-Qur'an. Nah, baik. Ya. Hari ini Manazri akan menyampaikan ya praktik menghafal Al-Qur'an ya. Praktik menghafal Al-Qur'an. Ya, ada 4 pembahasan yang kita akan bahas. Mohon diperhatikan sebelum kalian menghafal Al-Qur'an, sebelum kalian menyetorkan hafalan kepada guru-guru kalian atau musyrif-musyrifah kalian. Yang pertama adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menghafal Al-Qur'an. Nah, yang kedua, cara menghafal Al-Qur'an. Nah, ini bagaimana sih cara menghafal Al-Qur'an? Ya, harus mempunyai metode. Ya. Kemudian materi yang kita hafalkan, ya, Al-Qur'an yang kita hafalkan, ayat yang kita hafalkan, ya, urutan-urutannya. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan ya ketika menghafal Al-Qur'an. Baik ya, Pak Nazri akan mulai. Yang pertama yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menghafal Al-Qur'an. Nah, ini dia ya. Ada 13 nih. Ya. Persiapan spiritual, umur, ya, kemudian sudah bisa membaca Al-Qur'an, mushaf, metode, proses menghafal, menyambung ayat, istiqomah, takrir dan tasmi', yang memperhatikan ayat mutasyabihat, waktu, kemudian setoran hafalan, kemudian murajaah. Ya. Baik, yang pertama adalah persiapan spiritual. Ya. Sebelum menghafal, hendaknya kita memasang niat yang ikhlas, yaitu hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan duniawi. Ya, jadi niat dulu nih. Ya, innamal a'malu bin niyah. Insya Allah kalau kalian ya menghafal Al-Qur'an, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dunia itu akan mengikuti. Ya, karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuh. Ya, ahlul Qur'an itu ya keluarga Allah Subhanahu wa taala di dunia itu adalah para ahli Al-Qur'an. Ya, para penghafal Al-Qur'an, ya, para pencinta Al-Qur'an itu adalah keluarga Allah. Ya, Allah tidak akan memberikan keluarganya di dunia itu melarat ya atau menderita. Nah, makanya insya Allah kalau sudah kalian pasang niat ya untuk menghafal Al-Qur'an dari sekarang, insya Allah dunia dan akhirat kalian akan bahagia. Ya, ini ya yang pertama niat. Tapi niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat yang ikhlas akan mempengaruhi proses menghafal Al-Qur'an dan akan membawa keberkahan bagi penghafalnya. Ya. Kemudian yang kedua, umur. Nah, banyak orang bilang kalau misalkan tua gitu kan, udah umur saya tua, nah itu sebagai alasan saja. Tidak ada batasan tentang umur bagi seorang yang akan menghafal Al-Qur'an. Karena
pada waktu Al-Quran diturunkan pertama kali, banyak sahabat Nabi yang baru memulai menghafal Al-Quran setelah mereka dewasa dan bahkan sudah lebih dari 40 tahun. Ya, jadi nggak ada batasan umur. Ya, jadi nggak ada alasan, oh saya udah tua gitu. Tidak ada. Kenapa? Karena kita lihat, ya dulu pada zaman Nabi para sahabatnya itu umur 40 tahun bisa menghafal Al-Quran. Namun ya, umur yang paling baik pada saat memulai menghafal Al-Quran adalah 5 tahun. Ya, pada saat itu sel-sel otak untuk menyimpan informasi lebih banyak daripada sel-sel untuk menganalisis informasi. Sebagaimana ungkapan yang mengatakan, nah ini, at-ta'allumu fis sigari kan naqshi 'alal hajari. Ya, belajar di waktu kecil adalah laksana mengukir di atas batu. Jadi kalau kita menulis di atas batu itu kan kelihatan, ya. Kemudian wa ta'allumu fil kibari kan naqshi 'alal ma'. Ya, tetapi belajar waktu dewasa laksana mengukir di atas air. Kalau kita mengukir di atas air langsung dia hilang. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, sejarah mencatat, ya, kalau kita membaca sejarah tentang Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran sejak 7 tahun. Ya. Kita sudah berapa nih umur kita? Ya. Tadi juga Syekh Mu'adz ya, yang buta sudah hafal Al-Quran. Kita yang sempurna, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa yang kita sudah hafal? Ya. Nah saat ini ya kalau kita melihat musabaqah ya MHQ ya, kita melihat banyak sekali anak kecil di Iran ya seperti tadi ya Syekh Mu'adz. Ada juga ya yang di Indonesia yang masih kecil yang dikenal dengan Google-nya Al-Quran ya, yaitu Ahmad dan Kamil ya, masih kecil ya. Ya, mereka tampil di muka umum dan sanggup menjawab pertanyaan tentang kelanjutan satu ayat oleh Dewan Juri, bahkan nomor ayatnya, kemudian halamannya juga dihafalkan. Ya, pada satu sisi hal tersebut menunjukkan kebesaran dan kehebatan Al-Quran yang bisa dihafal oleh orang yang tidak tahu artinya. Nah, ini juga kemujizatan Al-Quran, walaupun tidak tahu artinya bisa dihafal. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa membaca Al-Quran. Ya. Ketika ingin menghafal Al-Quran, hendaknya sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tajwid. Nah ini ya, jangan sampai kalian menghafal Al-Quran dengan tulisan Latin. Ya. Misalkan menghafalkan surah Al-Mursalat, Al-Insan, kalian tulis dulu dengan Latinnya, kemudian kalian setorkan. Nah itu tidak dibenarkan, karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, bukan dengan tulisan Latin. Ya. Jadi yang berpahala itu adalah membaca Al-Quran dengan tulisan Arab. Ya, jadi kalian sebelum menghafal Al-Quran itu harus bisa membaca Al-Quran ya, dengan tajwidnya. Ya, hendaknya sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan lancar agar ayat-ayat dihafalkan sudah benar sesuai dengan ilmu tajwid. Namun bisa saja seorang anak kecil nih ya, kalian ada yang kalian 2 tahun, 3 tahun itu sudah hafal ya beberapa surah. Kok bisa seperti itu? Ya, karena anak tersebut ya padahal belum bisa membaca Al-Quran, tetapi diajarkan oleh orang tuanya, dibacakan, talaki istilahnya. Namun seperti ini tidak boleh terus menerus ya, harus diajarkan. Kemudian yang keempat ya, yang diperhatikan yang keempat adalah mushaf. Nah ini sering Pak Nazri juga ya sampaikan di kelas-kelas kalian. Mushaf yang kalian pakai itu harus satu, jangan diganti-ganti ya. Mushaf yang digunakan itu jangan bermacam-macam ya, satu mushaf dipakai. Ya, pengalaman Pak Nazri dulu ya, pernah Pak Nazri mengganti mushaf. Wah luar biasa itu, susah ya. Makanya kalau sudah ganti satu ya satu ya, makanya kalau kalian lihat orang yang menghafal Al-Quran itu sampai bulukan itu Al-Qurannya itu ya, karena seringnya dibuka, dibaca.
Nah, ini mengenai mushaf. Nah, Pak Nazri ini ya, ada yang mushaf. Nah, seperti ini di gambar ini ya. Ini mushaf pojok namanya nih. Ya, mushaf pojok. Ya, apa itu mushaf pojok? Yaitu setiap akhir halaman adalah akhir ayat. Nah, ini pengenalan mushaf dulu ya. Nah, kan setiap akhir halaman itu adalah akhir ayat. Nah, itu namanya Quran pojok. Ya. Yang paling masyhur saat ini adalah model mushaf Menara Kudus atau mushaf Madinah. Ya. Nah, mushaf model ini terdiri dari 15 baris. Ya, 15 baris. Nah, kalau 15 baris berarti satu juz terdiri dari 10 lembar. Sehingga 30 juz itu terdiri dari 300 lembar atau 600 halaman. Kalau kita ya targetkan untuk menghafal Al-Qur'an ya, satu hari satu halaman. Berarti kalau satu halaman 600 hari ya. Kalau kita mau targetkan satu hari satu halaman, berarti berapa hari yang kita perlukan untuk mengkhatamkan Al-Quran? Coba ada yang bisa jawab? 600. 600 hari ya? Berarti berapa tahun itu? Setahun lebih lah. Setahun lebih. Berarti Hampir berapa? 2 tahun. 2 tahun. Nah, berarti kalian sekarang kelas 7 SMP ya 9 ya. Nah, kalau kalian istiqomahkan sehari satu halaman, berarti selesai kalian di SMP ya 9, kalian bisa mengkhatamkan 30 juz. Bisa nggak? Satu hari satu halaman. Oh, khatamnya 1 tahun berapa? Kenapa? Berarti khatamnya 1 tahun 7 bulan 25 hari. Apa kata tadi? Nggak kedengaran. Khatamnya 1 tahun 7 bulan 25 hari. Kira-kira. Oh, 1 tahun 7 bulan Kalau 25 hari. 50 hari ya? 25. 25 hari. Nah, itu yang kita perlukannya. Iya. Nah, Iya. kan berarti kalau kalian niatkan dari sekarang, saya mau menjadi hafiz Al-Quran. Ya, saya harus targetkan satu hari itu satu halaman. Nah, kalian selesai di SMP ya 9 ini bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ya, kalau kalian sudah SMP bisa sudah mengkhatamkan Al-Quran, jadi SMA-nya itu gampang. Kalian bisa mendalami pelajaran-pelajaran yang lain. Tetapi Al-Quran sudah kalian pegang. Sudah ada di otak kalian, sudah ada di hati kalian. Maka insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya adalah istiqomah. Ya, nanti ada juga syaratnya itu. Nah ini ya, ini yang nggak perlu Pak Nazri sampaikan. Yang penting tadi itu. Ya, ini sih tentang bagian-bagian mushaf tadi ya, keterangan mushaf tadi. Nah langsung kelima, yaitu metode. Nah ini metode. Sebagian ulama masa lalu menggunakan metode menulis. Nah, kalau di luar negeri Arab anak-anak yang di Iran ataupun di Yaman ya, kalau kita lihat ya itu diceritakan oleh guru Pak Nazri ya di pesantren dulu. Mereka itu menghafalkan Al-Quran itu dengan metode menulis ya. Ditulis di lauhun ya. Lauhun artinya ya papan. Ya, mereka nulis papan terus. Kemudian baru dihafalkan. Ini cukup efektif ini ya. Karena pada saat menulis seseorang akan memperhatikan tulisannya ya, sehingga relatif mudah untuk dihafalkan. Nah, ini metode ya, menulis ya, dengan cara menulis. Kemudian bukan kalian menulis Latinnya, bukan. Itu bukan cara orang menghafal Al-Quran, tapi yang ditulis itu adalah tulisan Arabnya. Misalkan wal mursalati urfa, kalian tulis wal mursalat. Jadi kalian tahu
ya harokatnya apa gitu, bentuk tulisannya itu apa, itu ya. Kemudian keenam, proses menghafal. Nah, ini proses menghafal ya, ada ya teknik-tekniknya, ada langkah-langkahnya. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menghafal Al-Quran. Yang keenam itu proses menghafal. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menghafal Al-Quran. Ya, adapun pembahasan yang keenam ini ya lebih khusus. Yang pertama ya cara proses ini ya, proses menghafal Al-Quran. Ada banyak sekali metode menghafal Al-Quran yang bisa kita gunakan saat ini. Mohon ini diperhatikan nak. Ya, mohon ini diperhatikan. Berikut ini contoh alternatif metode yang bisa digunakan dalam menghafal Al-Quran. Ya. Ini metode yang pertama, langkah pertama. Ini mohon diperhatikan. Membaca ayat yang akan dihafalkan dengan melihat mushaf. Melihat mushaf, melihat Al-Quran. Sebanyak 10 sampai 30 kali dengan konsentrasi penuh. Fokus dan sambil mulai menghafalkan. Ya. Pertama, lihat dulu 10 sampai 30 kali dengan konsentrasi satu ayat, lihat. Ya. Kemudian sambil mulai menghafalkan. Ini proses pertama. Kemudian langkah kedua, membaca ayat yang tadi dibaca sebanyak 10 sampai 30 kali, namun sesekali melihat mushaf dan sekali tidak melihat mushaf. Misalkan ini. Amma yatasaalun, sambil gini ya, matanya gitu. Amma yatasaalun. Nah, seperti itu. Nah, ini langkah kedua. Ini dilakukan ya sampai 30 kali. Nah, terus saja ya. Makanya perlu kesabaran di sini menghafal Al-Quran. Ya, ini langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, membaca sekali lagi ayat tersebut tanpa melihat mushaf sebanyak 10 sampai 30 kali dengan konsentrasi penuh. Kalau ini versi Guru Panazri yang satunya ya. Ini versi Guru Panazri yang satunya. Ada versi Guru Panazri yang satu lagi itu katanya 40 kali. Nah, kalau sudah 40 kali baca, jadi itu hafalannya itu seperti suratul Fatihah nak. Ya. Jadi benar-benar hafal. Nah, tapi kalau sudah 40 kali. Nah, ini langkah ketiga. Ya, langkah ketiga dengan konsentrasi melihat mushaf ya, yang tadi yang kita hafalkan. Kemudian langkah keempat, ya, membaca sekali lagi ayat tersebut sebanyak 10 sampai 30 kali dengan membelalakkan mata gini, pelototin, ya, tanpa melihat mushaf. Maksudnya jangan lihat mushaf tapi lihat di tembok. Ya, misalkan kalian sudah tahu nih tulisan-tulisannya itu, tinggal kalian transfer ke tembok itu tulisannya. Seolah-olah Al-Quran atau ayat itu berada, tulisannya itu di tembok tuh. Ya, berarti kalau sudah seperti itu, berarti udah melekat di otak. Ini langkah keempat. Ya. Nah, ulangin sebanyak 10 kali seperti petunjuk di atas ya, yang 4 langkah itu. Tergantung dari kecerdasan otak masing-masing. Ada hanya mengulangi ayat 4 sampai 5 kali sudah mampu dihafalkan. Ya, kalau memang sudah hafal sampai 10 kali ya ulangin lagi biar mantap hafalannya. Jika ayat yang akan dihafalkan agak panjang bisa dipotong menjadi beberapa bagian. Lalu setiap bagian dihafalkan dan dilanjutkan dengan bagian yang lainnya. Yang perlu diingat di sini, penghafal tidak boleh beralih menghafal ayat berikutnya sebelum ia hafal betul ayat pertama. Begitu pula ia tidak boleh berpindah menghafalkan surah berikutnya sebelum surah yang pertama dihafal betul. Perlu kalian ketahui ya anak-anakku yang soleh dan solehah.
Orang yang menghafal Al-Quran itu setan itu luar biasa. Ya, bujukannya itu luar biasa. Ya, mainnya tuh cantik. Ya, setan itu. Kalian udah merasa dirinya hafal, misalkan amma yatasaalun. Ya, dan dia udah hafal. Ayo pindah aja ke ayat selanjutnya gitu. Nah, itu mainan-mainan setan itu. Ya, jadi benar-benar ya 10 sampai 30 itu maksimalnya 30 lah. Nah, ini ketujuh menyambung ayat. Kita balik lagi ya, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menghafal Al-Quran. Adapun pembahasan ketujuh ini ya kita bahas, hal ini dilakukan karena menghafal satu ayat merupakan satu pekerjaan dan menyambung satu ayat dengan ayat berikutnya merupakan satu pekerjaan yang lain. Jika dalam menghafal seseorang langsung menghubungkan akhir ayat dengan awal ayat berikutnya, maka dua pekerjaan tersebut bisa dilakukan sekaligus. Sehingga ketika mengakhiri satu ayat, ia langsung terngiang dalam benaknya ayat berikutnya. Ya, bukan misalkan Alhamdulillahirrabbilalamin, berhenti dulu. Apa ya selanjutannya? Nah, ya. Baik, yang ke-8 yaitu istiqomah. Ini sangat penting sekali, yaitu keistiqomah kita bagi orang yang menghafal Al-Quran. Ya, hal ini sangat penting sebab tanpa istiqomah atau konsisten sulit untuk menentukan lama waktu menghafal. Nah, jadi kalau nggak istiqomah walaupun targetnya tadi ya, makanya punya target. Ya, saya selesai di SMP ya 9 ini khotam. Ya. Pasang niat dari hari ini ya, karena Kem Tahfiz. Satu hari ini kalian setelahkan juz 30 selesai. Nah, mantap. Istiqomah yang dimaksud di sini adalah istiqomah dalam waktu. Ya, oleh karena itu menghafal perlu mengatur waktu dalam sehari semalam dengan sebaik-baiknya dan perlu menyediakan waktu yang menurutnya paling tepat untuk menghafal Al-Quran. Apalagi kalian ya sekarang di rumah, standby di rumah, banyak waktu kalian nak, ya banyak sekali waktu kalian. Kalau kita lihat KBM itu kan kegiatan belajar mengajar kalian paling sampai jam 1. Setelah itu kan udah selesai. Nah, itu kalau kalian gunakan untuk menghafal Al-Quran luar biasa. Ya, istiqomah dalam target hafalan artinya jika ia telah menargetkan hafalan untuk satu hari misalnya setengah halaman atau maka ia akan terus mengejar target tersebut setiap harinya dan baru berhenti setelah targetnya tercapai. Nah, kalau bisa setengah halaman, kalau udah terbiasa setengah halaman ya lanjutkan ya 1 halaman. Kalau lebih gampang lagi ya lanjutkan lagi karena sudah terbiasa itu jadi gampang semuanya. Ke-19 takrir dan tasmi'. Ya, takrir yang mengulang, tasmi' memperdengarkan. Pak Nazir percepat aja ya. Takrir artinya mengulang ya materi yang sudah dihafalkan yaitu dengan membaca di waktu yang lain. Penghafal bisa membagi waktu dengan 2 atau 3 bagian pada setiap harinya. Misalnya pagi hari untuk menghafal materi baru ya dan sorenya untuk mengulang materi yang telah dihafalkan atau sebaliknya ya mengulang di waktu pagi tapi menambah hafalan waktu sorenya ya. Takrir itu bisa dilakukan ketika dalam sholat fardu atau sunnah. Nah, tasmi ialah memperdengarkan hafalan kepada orang lain yang lebih senior ya, kakak kelas kalian ataupun orang tua kalian atau nah seperti nanti ini kan kegiatan Kem Tahfiz kalian menyetorkan hafalan kalian kepada guru-guru kalian. Ya, kemudian ke-10 memperhatikan ayat mutasyabbihat. Nah, ini perlu sekali juga ya. Ya, ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang mempunyai kemiripan dalam redaksi antara satu dan lainnya. Ya, jangan sekalian nanti illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Itu enggak pakai falahum. Ada lagi illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum. Nah, itu beda lagi. Kalau yang pertama Pak Nazri baca itu akhir surah Al-Insyiqaq. Kalau yang kedua pakai falahum itu surah At-Tin. Nah, ketika kalian menemukan ayat seperti itu fokus. Oh, ini ada ayatnya ini di ayat di surah yang lain. Ya. Oke, selanjutnya adalah dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat mutasyabihat yang sering yang mengecoh seorang penghafal Al-Quran. Ya, ini ya. Kemudian lanjut aja ke-11 waktu.
Ya, waktu menghafal terkait dengan keadaan setiap orang. Kapan waktu ternyaman untuk menghafal? Ya, itu tergantung orang yang menghafal Al-Qur'annya ya. Ada moodnya ya. Nah, ketika ada mood ya, itu dimanfaatkan sekali ya, Nak. Ya, ketika ada mood jangan disia-siakan. Karena ada apa namanya? Datang mood itu luar biasa itu ya. Nah, ke-12 setor hafalan. Ya, setor hafalan kepada guru ya. Menghafal Al-Quran perlu menyetorkan hafalan ya. Dengan memperhatikan tartilnya, bacanya, tahqiqnya, kemudian tadwirnya ya, bacanya. Ke-13 murojaah. Ya, murojaah adalah kegiatan membaca kembali dengan hafalan yang telah dihafal betul-betul melekat dalam otak. Tanpa murojaah, ayat-ayat yang sudah dihafalkan sangat mudah terlupa. Ya, 3 urutan materi yang dihafalkan. Ya, Pak Nazir percepat aja. Salah satu kebiasaan para pendidik ya atau Al-Quran yaitu kalian disuruh ya seperti sekarang ini disuruh untuk menghafalkan surah apa namanya juz amma. Ya. Kemudian setelah selesai baru kalian bisa putuskan mau mulai dari juz 29, 28, 27 atau mulai dari juz awal atau juz 1. Kemudian yang terakhir hal-hal yang harus diperhatikan ketika menghafal. Ya. Hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika menghafal. Nih, perut jangan terlalu kenyang dan jangan terlalu lapar, itu mengganggu nanti. Jangan terlalu kenyang, nanti kalau terlalu kenyang maka ngantuk. Nah, jangan terlalu lapar juga, maka perih nanti perutnya. Jadi nggak konsen menghafalnya. Ketika menghafal harus dengan suara, jangan dalam hati saja. Nggak bisa ya, tapi ayat sambil gerakan otak kalian gini, goyang-goyang gitu, karena itu mempengaruhi otak selnya ya, sel-sel yang ada di otak kita itu, jadi goyang-goyang gitu. Makanya kalau kalian melihat orang anak-anak Arab itu dia itu goyang-goyang gitu ya menghafalnya. Yatasaalun 'anin naba'il 'azim, itu perlu karena apa namanya sel-sel otak kita itu ya mempengaruhi. Kemudian ketika menghafal bacaan harus tartil. Ya. Pikiran harus jernih, jangan dalam keadaan kalut atau pusing. Ini nggak bisa masuk nanti kalau lagi pusing. Ya. Hati tetap berada pada situasi keimanan yang baik dan tidak boleh melakukan kemaksiatan. Hal-hal yang bisa membantu murajaah hafalan adalah mendengarkan bacaan orang lain melalui kaset ya. Kemudian mengerti arti yang dibaca atau wiridan ya, wirid dengan baca Al-Qur'an murajaahnya. Kemudian menghafal Al-Quran harus memperhatikan ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi yang tadi ya, ayat mutasyabihat yang tersebar di surah-surah ayat itu ya. Banyak sekali ya ayat-ayat yang sama. Makanya kalau udah dapat 1 juz aja itu banyak pengulangan-pengulangan ya. Kalau kalian mulai dari juz 1 itu nanti juz 2 itu banyak pengulangan, juz 3 juga banyak pengulangan. Ya. Makanya kalau menghafal Al-Quran itu dari juz 30 dulu. Karena itu isinya tentang ketauhidan, kemudian mulai dari juz awal, kemudian juz 2, itu ada pengulangan. Penghafal Al-Quran perlu memperbanyak wirid dan doa atau amalan sunnahnya. Ya, yang terakhir 9 adalah kalian jangan lupa minta doa restu orang tua kalian. Ya, terima kasih. Demikian ya yang perlu diperhatikan ketika menghafal Al-Quran. Baik, demikian yang Pak Nazri bisa sampaikan. Pak Nazri tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.